Welcome to Vegas, baby. I want you come and pay me. Give me that money, give me diamonds, give me rubies, baby. Take me on that trip. I wanna go shopping. Get on your knees and beg me, please, to let you in me. I wanna ride a baby. I wanna ride a bunny. I wanna ride a bunny. Sebagai seorang Putri Hutan Indonesia 2022, saya berharapnya semoga kedepannya anak-anak muda yang ada di tahun 2022 dan seterusnya ini bisa lebih aware tentang bahayanya jikalau kita melakukan hal-hal yang buruk terhadap lingkungan dan juga terutama hutan. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya hutan ini paru-paru dunia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sobat Ngopi Lestari, hari ini sudah hadir bersama kita Rani Tara Putri Zaini, Putri Hutan Indonesia tahun 2022. Selamat siang Mbak Tara. Selamat siang. Selamat siang. Gimana hari ini, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Mbak Tara, Putri Hutan Indonesia tahun 2022. Nah, sebenarnya apa sih yang memotivasi Mbak Tara sehingga tertarik nih untuk mengikuti Putri Hutan? Sebenarnya hal yang sangat mendasar untuk memotivasi saya adalah bahwasanya karena saat ini kehutanan itu merupakan salah satu hal yang harusnya diperhatikan, tetapi banyak banget anak muda yang masih belum tahu dan juga masih belum perhatian terhadap kehutanan tersebut. Dan akhirnya saya pun sebagai seorang pageant fighter ya bahasanya, sebagai seseorang yang suka banget ikutan duta-duta ini, kayak mulai meriset nih, ada nggak sih duta hutan? Dan ternyata belum ada nih Kak, entah itu di kabupaten, provinsi, ataupun juga nasional. Akhirnya pada saat pemilihan Miss Beauty Jawa Timur tahun 2021 kemarin, terpilihlah saya untuk menjadi seorang Putri Hutan Jawa Timur mewakili provinsi ke ajang nasional, seperti itu. Jadi selama ini belum pernah ada ya? Baru mulai tahun 2002? Baru mulainya tuh di tahun 2021 sebenarnya untuk ajang Putri Hutan Indonesianya, tetapi untuk Jawa Timur mengirim perwakilannya baru di tahun ini, seperti itu. Oh, Jawa Timurnya yang baru? Iya, Jawa Timurnya yang baru. Berarti sudah ada 2 angkatan ya? Sudah ada 2 angkatan. Untuk kesekretariatannya di mana sih Mbak sebenarnya? Oke, jadi untuk kesekretariatannya sendiri yang di Jawa Timur itu ada di Miss Beauty Jawa Timur. Dan dari Miss Beauty Jawa Timur itu terdapat beberapa lisensi. Seperti ada Miss Young, kemudian Miss Icon, Miss Icon Teen, dan salah satunya juga adalah Putri Hutan ini. Jadi semisal nih, teman-teman pengen jadi kayak saya, pengen jadi bagian dari Putri Hutan Jawa Timur, harus ikut Miss Beauty Jawa Timurnya terlebih dahulu, seperti itu. Tetapi kalau untuk, dan itu ada di Surabaya. Tetapi untuk yang nasionalnya, yang di Indonesianya itu pusatnya ada di Semarang, Jawa Tengah. Dan kalau misalnya nih kita pengen ngewakilin suatu provinsi, itu bisa langsung menghubungi ke pihak regional directornya masing-masing. Karena memang setiap tahun nggak semuanya bisa ikutan gitu Kak. Jadi kayak misalnya nih kayak tahun sekarang ya, tahun 2022 ini hanya ada 10 provinsi yang bisa masuk setelah mengikuti beberapa tahapan-tahapan dan juga seleksi seperti itu. Terus kalau misalnya nih nanya, Kak aku aslinya Jawa Timur, tetapi kan di Jawa Timur udah ada perwakilannya nih, kira-kira aku bisa nggak ya ikutan juga? Bisa kalau misalnya teman-teman itu berdomisili di provinsi lain ataupun juga memiliki garis keturunan di provinsi tersebut gitu. Misalnya kemarin nih ada salah satu teman aku di Putri Hutan DKI, maksud saya di Yogyakarta ya, daerah istimewa Yogyakarta. Beliau itu aslinya Banyuwangi, cuman karena beliau itu kuliahnya di UGM, akhirnya bisa mewakili. Untuk syarat-syaratnya Mbak, untuk menjadi Putri Hutan itu sebenarnya apa aja sih? Mungkin ya, siapa tahu saya bisa daftar gitu. Gimana Pak? Aku masih masih kelihatan seumuran kok ya. Gimana nih Mbak? Oke, jadi mungkin yang paling utama itu dari usia ya biasanya kita usia itu. Maksimal berapa tahun nih? Maksimalnya di 26 tahun. Oh, 26. Berarti saya masih masih bisa. Tapi untuk tingginya nih mungkin nggak bisa nih saya. Kan saya unyu nih. Iya, dan selanjutnya minimalnya 18 tahun, maksimalnya 26 tahun. Kemudian kalau di tahun saya kemarin ada minimal tinggi badan dimulai dari 168 cm gitu. Jadi kalau itu kan kriteria dari sisi fisik ya. Kalau karena ini mengenai Putri Hutan, apakah ada kriteria lain yang diminta seperti misalnya pengetahuan tentang hutan atau pelestarian dan lain-lain organisasi? Iya, karena setiap ajang duta itu pasti punya ibaratnya bidang dan juga minatnya masing-masing. Kalau untuk ke Putri Hutan tentu aja para finalistnya harus paham betul terkait tentang kehutanan yang ada di provinsinya masing-masing terlebih dahulu. Kemudian nanti jika mereka sudah paham betul tentang ibaratnya kayak tanah kelahirannya sendiri, barulah nanti mungkin bisa untuk
ke taraf yang Indonesia dan juga internasional seperti itu. Ada semacam tes wawancara? Ada. Jadi nanti pada waktu karantina teman-teman semua bakalan ada satu sesi namanya deep interview, dan di situ bakalan ditanyain lebih lanjut nih terkait kepribadian kita sendiri, komitmennya kita sendiri, dan juga terkait tentang pengetahuan kita seperti itu. Nah, bagaimana cara menggali informasi tentang kehutanan itu? Jadi kalau dari saya pribadi nih, karena saya juga udah 1 tahun menjabat di Jawa Timur, jadi bisa dibilang daripada semua provinsi yang ada di Indonesia saya yang paling lama kebetulan, dan sejauh ini saya belajarnya selain di Dinas Kehutanan Jawa Timur langsung, kemudian saya juga biasanya suka berdiskusi dengan beberapa teman yang mereka itu memang mencintai alam, entah itu dari teman-teman kayak pecinta alam, kemudian ada teman-teman dari jurusan kehutanan, teknik industri, teknik lingkungan, dan lain sebagainya dari berbagai macam universitas yang ada di Jawa Timur. Seperti itu. Jadi kayak kita diskusi lebih lanjut nih terkait isu-isu apa aja sih yang sekarang ini lagi naik-naiknya di bidang lingkungan dan juga kehutanan, seperti itu. Jadi memang sudah dapat info dari orang yang iya, tepat, benar. Nggak asal googling sembarangan. Nah, Mbak Tara kan sudah ini sudah menjadi Putri Hutan ya, Putri Hutan Indonesia. Nah, pastinya ada program nih untuk kedepannya itu seperti apa aja sih, Mbak? Oke, jadi untuk dari pihak nasionalnya ataupun Yayasan Putri Hutan Indonesia-nya sendiri, karena kebetulan beliau juga sudah, ibaratnya kan kita ngirimin dari berbagai macam provinsi juga sudah audiensi dengan masing-masing provinsinya tersebut. Jadi untuk 1 tahun ke depan saya pribadi ada beberapa kunjungan ke teman-teman provinsi yang lain seperti di Palu, kemudian di Bali, kemudian di Jambi, Riau, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian kalau untuk dari saya pribadi, karena saya juga ibaratnya sudah audiensi juga dengan Bapak Ibu di Dinas Kehutanan Jawa Timur, terdapat banyak banget juga kegiatan yang ada di sana. Kayak nanti nih tanggal 3 sampai tanggal 5 saya akan ke Lumajang karena kebetulan akan ada studi banding dari Dinas Kehutanan Kalimantan untuk pergi ke Lumajang seperti itu. Mbak Tara ini ikut menjadi Putri Hutan, sebenarnya yang memotivasi Mbak Tara ini sebenarnya apa? Jadi kalau misalnya ditanyain tentang diri saya sendiri, kembali lagi ke yang awal tadi ya, berawal dari keprihatinan saya tentang keadaan lingkungan dan juga keadaan hutan yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian akhirnya pada waktu saya mulai berpikir seperti itu, entah kenapa Tuhan ini maha baik diberikan jalan nih untuk, oh ini loh jalannya kalau kamu emang kepingin ibaratnya terjun langsung untuk menyuarakan kepada masyarakat, terutama kepada generasi milenial dan juga generasi Z. Sekarang kan kalau 2000 ke selanjutnya kan generasi Z ya, bukan generasi milenial lagi. Gimana caranya biar aku ini bisa menginfluence dan juga memberitahukan mereka bahwasanya kita ini harus aware loh tentang lingkungan. Kita ini harus aware loh tentang hutan yang ada di lingkungan kita. Dan akhirnya dari situ pun aku mulai, oke deh, kita berangkat. Aku harus jadi Putri Hutan Indonesia. Seperti itu. Kalau dari orang tua jelas, orang tua benar-benar sangat mendukung sekali karena memang dari kecil saya juga sudah ikut ajang-ajang seperti ini, mulai dari modeling dan juga duta-dutaan lainnya. Tetapi sebelumnya saya nggak pernah sama sekali masuk ke bidang lingkungan. Jadi sebelumnya baru pertama kali ini masuk ke bidang lingkungan dan langsung spesifik hutan seperti itu. Nah, jadi kalau untuk Provinsi Jawa Timur itu menjabat di provinsinya 1 tahun, kemudian di nasionalnya lagi 1 tahun, kemudian masa pengabdian 1 tahun. Jadi total 3 tahun. tahun. 3 tahun. Ada nggak? Pasti ada hal-hal yang harus dijaga, yang boleh dan tidak. Nah, itu apa aja ya? Jadi sebenarnya karena memang ini kita ajangnya bukan sekedar duta biasa. Kalau mungkin duta-duta biasanya kan nggak ada peraturan untuk berat badan proporsional dan lain sebagainya. Karena kebetulan ini adalah ajang putri-putrian, otomatis juga secara fisik kita harus menjaga. Secara etika kita juga harus menjaga. Kemudian dari pola hidup kita juga harus menjaga. Jadi nggak boleh ngerokok. Iya, nggak boleh ngerokok. Terus kemudian sebisa mungkin kita ibaratnya kayak menggembur-gemburkan tentang zero waste. Jadi gimana pun caranya, misalnya nih kita mau pergi ke warung kopi atau kita mau beli makanan, gimana caranya kita itu bawa tumbler sendiri, kemudian kita bawa alat makan sendiri, dan dari perilaku-perilaku tersebut kita mau nggak mau harus bisa menginfluence ke orang-orang dengan cara yang paling mudah deh, pakai sosmed kayak gitu, bikin story kayak gitu. Mencerminkan go-greennya lah. Iya, mencerminkan iya. Nah, Mbak saya kepo nih, kalau untuk makanannya ya untuk menjaga berat badan dan lain-lain, itu yang Mbak Tara konsumsi untuk setiap harinya apa sih? Oke, jadi sebenarnya saya pribadi dulunya lebih gendut dari sekarang. Jadi kan saya tingginya 170, tetapi pada waktu itu saya hampir menginjak 60 kg waktu pertama kali dipilih. Nah, kebetulan karena memang balik lagi ini adalah ajang pageant, ajang putri-putrian, saya harus menguruskan diri saya, harus diet dan lain sebagainya. Akhirnya saya pun memilih beberapa jenis diet yang saya kutip dari artis-artis Korea nih, Mbak, gitu. Jadi waktu itu karena emang saya pribadi juga ikut sekolah modeling, jadi kayak
1 bulan harus turun nih 10 kilo, gimana caranya? Tapi ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Pada waktu saya dietnya ekstrim banget, jadi sehari saya cuma makan apel 1 sama air putih. Pada menjaga pola makan kita juga harus jaga olahraga. Soalnya percuma teman-teman kalau kita diet doang tapi kita nggak olahraga, itu malah jatuhnya sakit gitu. Nah Mbak Tara, saya ini kepo nih. Selama karantina itu kegiatannya apa aja sih? Dan mungkin yang paling berkesan nih, bisa diceritakan di sini. Tapi sebelum cerita kita ngetek dulu. Oke. Boleh kan? Iya. Bawa kopi. Langsung. Ada ceritain deh tuh gimana serunya, biasanya seru kan pengalaman-pengalaman. Iya. Soalnya itu pasti yang diinget-inget sampai seterusnya kan ya. Oke, jadi buat ini karantina yang di provinsi apa yang di nasional nih? Dua-duanya. Oke, jadi kalau untuk yang karantina di Jawa Timur, kebetulan pada waktu itu 2021 masih gencar-gencarnya COVID, jadi kita karantinanya online full online. Itu isinya tentang pembekalan dan juga challenge sih, karena memang seperti yang sudah saya ungkapkan di awal, Miss Beauty ini pegang berbagai macam lisensi, jadi kita mau nggak mau juga harus belajar pariwisata, harus belajar lingkungan, harus belajar kecantikan dan lain semuanya. Pokoknya harus all package lah ibaratnya perwakilan dari Jawa Timur ini. Entah nanti mereka akan dikirim kemana, tapi yang penting mereka udah punya ilmunya masing-masing gitu. Jadi pertama kali waktu saya terpilih tuh banyak yang nanyain kayak, selama karantina disuntikin ilmu tentang kehutanan banyak banget ya? Sebenarnya enggak teman-teman. Jadi kalau misalnya di Jawa Timur tuh ibaratnya ilmu tentang lingkungannya tuh bisa dibilang kayak 20%. Yang lainnya itu yang lebih banyak lagi gitu, kayak yang tadi pariwisata, kemudian kecantikan dan lain sebagainya, catwalk dan lain sebagainya. Kemudian waktu grand final itu juga ada sesi Q&A, ada sesi di Pinterview juga ada sih, tapi ya balik lagi online semuanya, kecuali karantinanya. Waktu itu kita karantinanya di Grand City Surabaya. Itu untuk yang Provinsi Jawa Timur. Kemudian ini yang asyik ya, yang di nasionalnya ya, yang bener-bener ajang Putri Hutannya. Berapa hari itu kemarin? Bisa diceritakan juga Mbak kemarin? Dari tanggal 17 sampai 21. Sebenarnya acaranya tanggal 18 sampai 21, cuman kita harus stay 1 hari sebelumnya di sana gitu, di Semarang waktu itu. Jadi waktu kita pertama kali datang di tanggal 18 itu malamnya selepas maghrib sekitaran jam 6 itu langsung ada presentasi tradisional kostum Kak. Jadi setiap daerah itu membawakan tradisional kostumnya masing-masing. Nah kebetulan untuk Jawa Timur ini kita nggak mau bawa kebaya aja, kita nggak mau. Jadi kemarin itu kita mendapatkan support dari Kak Yusuf Bahtiar. Beliau adalah salah satu desainer tradisional kostum yang paling jos lah ibaratnya di Jawa Timur. Iya seperti itu. Dan kemarin itu saya membawakan tradisional kostumnya itu bertemakan Alas Purwo. Iya, bertemakan Alas Purwo. Iya, jadi di dalam bajunya itu, di dalam kostumnya itu kebetulan hanya dibuat selama 4 hari ya. Jadi benar-benar dadakan banget ya, dibuat selama 4 hari dengan berbagai macam keributan, kesusahan dan juga tantangan lainnya, dan jadilah baju itu. Waktu udah jadi barulah kita berpikir untuk definisi dari baju tersebut gitu. Akhirnya ketemulah bahwasanya pada waktu itu saya membawakan burung dan juga bisa dibilang kayak flora fauna dari Alas Purwo, tetapi perwujudannya adalah burung di dalam hutan-hutan dan juga seperti itu. Tapi lebih ke pakaian adat Jawa Timur atau? Oh tidak. Atau lebih ke kayak orang hutannya ya? Iya, jadi kayak ala-ala karnaval. Nah, baju-baju karnaval kan kayak gede-gede gitu. Iya, itu. Nah, itu di belakangnya saya tuh full daun-daun warna hijau, kemudian ada mahkotanya juga, ada ranting-rantingnya juga. Berat itu. Gak sih, Mbak? Berat. Sekitar 5-8 kilo ya. Lumayan juga. Iya, udah kayak serasa Jember Fashion Carnival gitu. Itu yang pertama untuk hari pertamanya. Kemudian pada waktu itu kebetulan saya mempresentasikannya dengan bahasa Inggris, jadi supaya biar beda dari yang lain gitu, Jawa Timur ya kan. Terus kebesokan harinya pada tanggal 18 pagi mulailah opening ceremony seperti biasa ya, pemberian selempang, kemudian ya seperti itulah. Setelah itu kita diberikan materi-materi dari pihak Yayasan Putri Hutan Indonesianya, dan materinya itu juga berbagai macam. Ada yang materi tentang pageant ataupun juga kedutaan, kemudian materi tentang kehutanan, serta materi tentang kita nanti mau ngapain sih, Yayasan Putri Hutan itu apa sih, dan lain sebagainya. Itu dipertanyakan ke peserta? Itu di materi. Iya, jadi ibaratnya kayak kita datang ke sana itu mewakili dan juga menggunakan sas ini kita dengan segala macam tujuan.
Nggak cuman sekedar jadi putri-putrian aja, tapi kita juga dipastikan nih bahwasannya nanti kita bakal ngapain aja, tujuannya kita apa, visi misinya apa, dan lain-lain. Terus setelah itu kita ada photoshoot, kemudian kita ada makan malam ya kayak gitu-gitu biasa lah ya. Terus pada tanggal 18 malamnya itu kita kita langsung deep interview. Nah, di deep interview itu disitulah semuanya dipertanyakan seperti itu, dibongkar, kepribadiannya kayak gimana, ceritanya ke alam kayak gimana, iya benar. Kemudian kayak dari semua provinsi ini kan masa jabatannya berbeda-beda nih di provinsinya gitu. Ada yang cuma 2 bulan langsung ikut ke nasional, ada yang 6 bulan, ada yang setahun kayak Jawa Timur. Dan semuanya tuh dipertanyakan di sana, apa sih yang udah kamu lakukan selama ini? Kemudian besoknya kita ada kunjungan ke Demak. Demak itu memang dari Dinas Lingkungan Hidupnya sangat nge-support sekali untuk Yayasan Putri Hutan Indonesia, dan selama di Demak itu kita selain main ke Masjid Agung Demak, kemudian habis itu kita ke bank sampah yang ada di Demak, kemudian kita juga audiensi langsung dengan Ibu Bupati di sana. Jadi ibaratnya kayak tanggal 19 tuh kita full mainnya di Demak seperti itu. Jadi Putri Hutan di Jawa Timur sebenarnya kendalanya apa sih Mbak? Kendalanya yang jelas karena ya seperti biasa ya, orang kalau membabat alas itu susah banget ya Mbak ya. Iya, karena kita kayak ibaratnya pionirnya awalnya itu pasti susah banget. Kayak kita mau memperkenalkannya juga kita masih belum punya channel. Kita mau ngenalin ke orang-orang juga pasti orang-orang bakalan apa sih gitu. Iya, apalagi untuk ini kan gelarnya ibaratnya bener-bener baru banget ya. Mungkin kalau orang dibilang putra putri pariwisata udah jelas, oh iya pariwisata dan lain sebagainya. Ketika mereka mendengar kata hutan, oh temennya Tarzan ya. Nah sering banget itu digituin. Terus habis itu kayak mulai ibaratnya kayak banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan yang aduh gitu loh, kayak putri hutan tuh tugasnya apa aja sih? Putri hutan tuh hidupnya di hutan ya? Putri hutan tuh apa sih? Kayak gitu. Itu sih yang jadi struggle utamanya, karena ibaratnya kan saya juga masih pertama nih, belum punya kakak-kakak pendahulu yang bisa saya jadikan contoh untuk ibaratnya menjawab pertanyaan mereka dan lain sebagainya. Kemudian juga nyinyiran netizen ya bisa dibilang seperti itu, kayak emangnya bisa ngapain aja sih sebagai seorang putri hutan, kemudian emangnya hutan itu sepenting apa sih kok harus ada dutanya gitu loh. Karena kan orang-orang mikirnya tuh alah hutan lo kecil gitu kan ya, nggak kayak pariwisata, nggak kayak budaya, itu kan kompleks banget kan. Tapi kemudian balik lagi ke yang awal, karena saya dulu berat badannya melebihi batas kapasitas ya, itu juga termasuk struggle saya, karena pada awalnya itu saya dulu susah banget nyari sponsor. Jadi nggak ada yang mau ngasih baju, nggak ada yang mau ngasih free sponsor dan lain sebagainya, tuh susah banget. Sampai akhirnya saya bisa menurunkan berat badan, kemudian merawat diri dan lain sebagainya, sampai akhirnya udah nggak usah nyari, mereka yang datang sendiri kayak gitu. Iya. Mbak Tara sendiri ada nggak rencana-rencana yang berkaitan nanti terjun langsung ke kebetulan misalnya katakanlah Putani punya beberapa wisata ada kira-kira punya rencana apa nih? Kalau untuk saya pribadi ya, mewakili Jawa Timur, kemarin waktu ke ajang nasional saya membawa advokasi saya namanya Besti Forest. Nah, Besti Forest itu belajar edukasi sobat hutan Indonesia, seperti itu. Ini bentukannya Tara sendiri? Iya, bentukannya saya sendiri, dan di dalamnya itu awalnya saya bergeraknya itu di bidang zero waste. Jadi saya selalu ibaratnya kayak menggembur-gemburkan dan juga nge-influence orang-orang untuk ayo kurangi sampah plastik, ayo kurangi penggunaan sampah-sampah plastik seperti itu. Jadi makanya di Besti Forest itu setiap saya melakukan sosialisasi ke sekolah, kemudian sosialisasi ke duta-duta, ataupun juga menjadi juri di ajang duta yang lain, itu saya selalu memberikan free 3 tumbler, free 3 stainless straw dan lain sebagainya. Karena itu merupakan salah satu ibaratnya tujuan dan juga keinginan saya untuk pemerintah dan juga anak-anak yang ada di Jawa Timur mengurangi sampah plastik seperti itu. Dan ternyata setelah dari situ saya kemarin sempat main ke acara SBF, Surabaya Business Forum. Nah, di Surabaya, waktu hari jadinya Kota Surabaya kemarin. Di Surabaya Business Forum ini saya mengikuti beberapa kelas bisnis, dan dari situ saya terpikirkan untuk oh iya, ternyata untuk menjadi seorang influencer itu ada banyak caranya, ada banyak ibaratnya kayak jalannya. Dan akhirnya dari situ pun saya berpikiran untuk oh kayaknya Besti Forest ini bisa jadi lebih luas deh. Dengan cara apa? Dengan cara kita sosialisasi langsung. Kemudian kita bisa membuat konten-konten entah itu di sosial media berupa WhatsApp, berupa Instagram, Twitter, TikTok dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya sih mungkin nanti kita karena memang sudah terhubung dengan Perhutani dan juga Dinas Kehutanan Jawa Timur serta Kementerian LHK, kita
ikut apa yang akan ada dan juga direncanakan oleh beliau-beliau seperti itu. Nah, itu yang Mbak Tara programkan itu apakah berjalan sampai sekarang atau masih. Berapa minggu sekali diadakan kayak gitu Mbak? Dan untuk kedepannya kayak gimana? Oke, jadi untuk Besti Forest ini kita rilisnya di tanggal cantik ya, 4/4/2022 ya. Iya, jadi biar bisa diingat gitu. Tanggal 4 April 2022 dan dari situ untuk saat ini sih saya masih bergerak sendiri dan dari situ saya juga merasa kesulitan, maka insya Allah pada bulan Agustus ini nanti pada hari hutan, nah, pada tanggal 7 Agustus itu saya akan mulai untuk open recruitment sebagai anggota dari Besti Forest ini, dan di dalamnya itu nanti akan ada beberapa departemen ataupun juga divisi untuk bisa ibaratnya bisa mengenalkan Besti Forest lebih luas lagi. Tapi sifatnya sukarela ya? Sifatnya sukarela seperti itu. Jadi misalnya nih nanti akan ada tim sosmed, jadi ya bikin konten di Instagram dengan bagus, kemudian nanti juga akan ada tim humas untuk ibaratnya ya memperkenalkan kita kepada instansi-instansi dan juga sekolah-sekolah yang lain seperti itu. Nah, ini pertanyaan saya yang terakhir ya. Sebenarnya harapannya Mbak Tara nih apa? Kan Mbak Tara ini sebagai putri hutan yang pertama kali ya untuk generasi selanjutnya itu apa? Harapan saya pribadi ya sebagai seorang putri hutan Indonesia 2022, saya berharapnya semoga kedepannya anak-anak muda yang ada di tahun 2022 dan seterusnya ini bisa lebih aware tentang bahayanya jikalau kita melakukan hal-hal yang buruk terhadap lingkungan dan juga terutama hutan. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya hutan ini paru-paru dunia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena kita nggak ada yang mau kalau misalnya nanti di masa depan anak cucu kita itu mendengar kata hutan itu adalah sebuah legenda. Sama seperti dinosaurus. Kita tahu dinosaurus, tapi kita nggak pernah lihat dinosaurus itu apa. Dan saya pribadi nggak mau kalau misalnya nanti anak cucu kita itu ketika jalan-jalan sama kita, ini dulu di sini ada hutan. Saya nggak mau terjadi hal-hal seperti itu. Maka dari itu, saya pribadi, Rani Tara Putri Zaini, Putri Hutan Indonesia tahun 2022, sangat berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia untuk lebih aware tentang lingkungan dan juga hutan. Mudah-mudahan bisa memotivasi dan menginspirasi masyarakat luas ya. Siap. Dari hasil berbincang hari ini, dengan adanya Putri Hutan, bisa diharapkan menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian masyarakat akan melestarikan hutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.